Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia bagi kita semua. Salam celoteh sahabat. Kali ini celoteh sahabat mau bercerita. Judulnya nih, cerita kali ini perjuanganku sia-sia di luar sana. Sedih banget ya kalau ada yang berjuang terus merasa perjuangannya sia-sia. Temannya kita dengarkan aja sama-sama ceritanya. Sebenarnya perjuangannya sia-sia apa enggak? Jadi ada satu cerita nih tentang salah satu sahabatnya celoteh. Jadi dia menjadi TKI di Arab sana selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun dia jadi TKI tepatnya di Jeddah kalau nggak salah. 4 tahun di Jeddah. Terus itu selama dia di sana jadi TKI, kerja di luar lah, itu dia mengirimkan gajinya kepada keluarganya, lebih tepatnya kepada kakaknya, untuk biaya pembangunan rumah atau kontrakan di atas tanah yang dia miliki sebelum dia berangkat. Jadi dia kirim uang gitu kan. Dia kirim uang itu, ternyata selama dia kirim uang itu dia diinfo, oh ini sudah dalam tahap apa itu namanya kalau bangun itu, pondasi. maaf sudah dalam tahap pondasi gitu kan. Habis itu kirim lagi, sudah dalam tahap apalah gitu kan. Intinya ternyata selama ini dia dibohongin sama kakaknya. Uangnya nggak dipakai untuk bangun rumah, atau dipakai untuk keperluan pribadi kakaknya kayaknya dengan keluarga yang lain. Tapi nggak izin, nggak bilang, nggak info. Nah itulah kenapa judulnya perjuanganku sia-sia. Jadi pas dia balik ke Indonesia, dia cerita dapat seperti itu keadaannya ya kan. Yang diharapkan tuh pulang ke Indonesia udah punya kontrakan lah minimal 1 gitu kan. Ternyata dia datang, uangnya nggak ada, habis, kontrakannya nggak kebangun. Jadi ya kasihan ya. Jadi kalau bahasa dia, memang banyak teman-temannya yang udah bilang bahwa kita nih para TKI atau TKW itu buat yang di sana itu sapi perah. Kasihan ya dengarnya. Jadi untuk kalian-kalian yang memang anggota keluarganya di luar sana sedang berjuang untuk keluarganya, sedang berusaha gitu kan. Ketika kita diamanati sesuatu, ya tolong dijagalah. Kalau seandainya ada sobat celoteh yang punya kejadian sama, itu ya diingatkan. Kalau bisa ya, bukan seudon ya, apa ya bahasanya, jaga-jagalah, jangan sampai berpikiran bahwa memang perjuangannya sia-sia gitu kan. Ya ditabung sendiri aja dulu gitu, karena memang kebanyakan umumnya orang nggak amanah gitu kan. Kasihan, sudah capek-capek tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi pada diri kita kan, aku nggak bisa kebayang deh gitu kan. Ya ketika udah terjadi ya mau gimana kan, keluarga balik-balik mau marah juga uangnya nggak bisa kembali kan. Jadi menurut ceritanya sih si TKI atau TKW ini, TKI ya, TKI ini tidak menuntut kakaknya untuk mengembalikan uangnya yang sudah dikirim, karena mungkin juga dia bingung juga, nggak ada rinciannya segala macem gitu kan. Cuman ada bukti transfer, harusnya bisa ditelusuri di situ kan.
ya kan, nilai kurs pada saat itu berapa. Soalnya ini juga nggak diinfo tanggal kejadiannya kapan atau tahun berapa, karena kan harusnya ada ini ya, sudah ada handphone Android ya. Kalau memang sudah di apa itu tadi, fondasi, ya buktinya mana gitu kan. Orang senang ya kalau udah ada hasilnya karena kerja keras. Jadi sobat celoteh cuman bisa bicara gini, untuk para sobat celoteh yang sedang berjuang di luar sana gitu kan, baik TKW, TKI atau sedang berlayar, kita dari sobat celoteh cuman bisa berdoa dan kasih semangat. Jadi, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, jika diberi amanah gitu ya dijalankan. Karena ya pertama kasihan ya, yang kedua kita nggak tahu perjuangan mereka itu di sana seperti apa gitu. Sepahit-pahitnya kita, setidak-tidak punya duitnya kita di sini, di tanah air sendiri, bahasanya cari pinjaman gampang lah. Tapi buat mereka yang di sana berjuang di negeri orang, yang pertama berjuang bahasanya pasti dia nggak paham ya kan. Itu perjuangan tuh di awal tuh, kita mau beli ini dia nggak paham, dia mau nyuruh kita itu kita nggak paham gitu kan. Itu perjuangan tuh, perjuangan buat para TKW dan TKI ya, semangat gitu kan. Perjuangan nomor satu tuh bahasa, perjuangan nomor dua pasti makanlah ya, makanan dulu nih. Makanannya belum tentu cocok lah pasti, lidah kita orang Indonesia dengan lidah negara-negara lain kan dari segi masakan, rasa, bumbu segala macam. Kalau kita kan sini kan yang serba pedes-pedes tuh, gurih-gurih, manis-manis ya. Tiap daerah kan berbeda. Jadi ya itulah perjuangan yang kedua itu, pangkalan tadi kan, dari bahasa, makanan. Perjuangan mereka yang ketiga itu cuacanya kalau dingin, kalau panas, semua musim dingin itu beda dengan di Indonesia pasti kan ya. Hal-hal seperti itulah kita menghargai mereka yang sudah berjuang. Jadi kalau dikasih amanat ya dijalankan. Kalau sekiranya tidak mampu, wah repot nih kalau harus bangun rumah, aku harus mondar-mandir cari tukang, ya jangan diterima amanatnya gitu. Dan untuk kalian-kalian yang di luar sana, ya sekiranya tidak bisa memberi amanat pada orang lain, jadi simpen dulu aja daripada sia-sia kan. Sudah harapannya kan pasti sampai di Indonesia punya modal untuk usaha, jadi nggak perlu kerja sama di luar lagi gitu kan. Atau ya banyak cara lah gitu. Jadi ini hanya apa ya, hanya sharing, hanya cerita gitu. Dan kita beri semangat dan doa buat kalian di sana, para pejuang. Aduh, sedih ya dengarnya kalau ceritanya seperti ini tuh, apa ya, nelongso ya. Karena biar gimana pun ya itu tadi, perjuangan mereka kita tidak pernah tahu. Dan apa yang mereka alami di sana kita tidak pernah tahu. Belum lagi perlakuan majikannya itu kan termasuk perjuangan yang berat ya. Kalau beruntung dapat majikan yang baik, yang bisa menghargai semua orang gitu kan, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau perilakunya ya, walaupun di Indonesia pun banyak yang seperti itu, tapi kan setidaknya tidak sulit untuk kita untuk apa ya, untuk lepas dari itu karena masih di dalam negeri gitu kan. Tapi kalau sudah di luar negeri, kita mau kemana bingung. Dan jika memang ada niatan menjadi TKW atau TKI yang legal lah, yang resmi, jadi kalau ada apa-apa amit-amit ya kita terlindungi, kita aman, informasi ke keluarga juga tahu, artinya benar-benar kita dilindungi lah gitu kan. Jadi tenang. Itu aja cerita kali ini dari Sobat Celoteh. Sekali lagi, Sobat Celoteh tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun. Ini ya ini apa, ikat
khas Jambi nih ya. Bagus ya, bagus karena khas Indonesia. Jadi umumnya ini dipakai oleh pria, jadi mohon maaf karena saya suka, saya pakai. Jadi ya itulah cerita kali ini. Mungkin cukup sekian cerita dari Celoteh Sahabat kali ini. Ini ceritaku, dan mana ceritamu? Aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.